Akal logika kalian kalau mau dipakai pasti ya kalian akan meninggalkan ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sekarang bisa berbagi ilmu kembali dengan kalian semua. Kita belajar bersama untuk menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan supaya memiliki faham-faham yang benar, memiliki pemahaman yang benar, tidak melenceng dari ajaran syariat Islam, ajaran Rasulullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kami akan membahas tentang Heriplas, yang mana sekarang guru sekumpul yang dicaci maki kembali, yang dihujat kembali oleh Heriplas. Heriplas mengatakan bahwasannya ajaran guru sekumpul adalah ajaran yang sesat. Siapapun yang belajar dari guru sekumpul akan menjadi sesat, menyesatkan. Kenapa Heriplas mengatakan seperti itu? Karena seolah-olah apa yang dijelaskan oleh guru sekumpul, cerita-cerita yang diceritakan oleh guru sekumpul seolah-olah memang tidak masuk akal, seakan-akan memang tidak masuk di dalam akal. Oleh karenanya Heriplas menyesatkan guru sekumpul. Kita lihat bagaimana komentar para ulama-ulama zaman modern ini. Yang pertama, kita putar apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdus Somad mengenai guru sekumpul. Yang kedua, kita lihat bagaimana komentarnya Ustadz Adi Hidayat. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliya illahi, guru sekumpul, ada juga sekarang guru Bakhit. Dan kita lihat bagaimana komentarnya Agus Bahauddin. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zaini itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Dan banyak lagi para ulama di situ, entah ulama terdahulu atau ulama zaman modern ini yang mengagumi guru sekumpul. Namun waktunya tidak cukup, kita cuplik saja 3 ulama yang sangat terkenal ini, yang sangat diakui kealimannya. Beliau-beliau semua mengagumi kealiman guru sekumpul, karomahnya guru sekumpul. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana komentar Heriplas tentang guru sekumpul. Akal logika kalian kalau mau dipakai pasti ya kalian akan meninggalkan ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Ajaran-ajaran sesat seperti guru sekumpul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Kita harus sering-sering mengucapkan ini sekarang. Kok bisa sangat berani Heriplas ini menyesatkan ajaran guru sekumpul, padahal dia bukan siapa-siapa. Yang mana Heriplas tidak mempercayai guru sekumpul atau cerita-cerita karomah-karomah para wali, cerita-cerita yang mungkin aneh, yang mungkin ajaib. Heriplas tidak mempercayai itu. Namun kita tidak perlu heran, karena orang-orang seperti Heriplas itu sudah ada mulai zaman dulu, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Banyak orang yang tidak mempercayai tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang tidak mempercayai mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kenapa kok seperti itu? Karena seolah-olah mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, pengakuan Rasul menjadi Nabi, itu seolah-olah tidak masuk akal. Banyak yang tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan juga banyak yang tidak mempercayai mukjizat-mukjizat Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena seolah-olah apa yang disampaikan Rasulullah itu tidak masuk akal. Namun sekali lagi, bukan tidak masuk akal, namun akal mereka yang tidak mampu untuk memahami apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Dengan bukti yang pertama, Isra Mi'rajnya Rasulullah, banyak yang tidak mempercayai. Orang-orang kafir banyak yang tidak mempercayai. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang tidak peduli dengan cerita tersebut. Mereka mengejar Rasulullah dengan cara memerintah Rasulullah mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bersamaan, yang mana Rasulullah diajak tidak mungkin bisa. Bagaimana mungkin Rasulullah sampai ke langit ke-7, menembus langit ke-7, padahal mengangkat kaki kanan dan kaki kiri secara bersamaan pun tidak bisa. Namun alhamdulillah pada waktu itu ada sahabat yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai tentang cerita Nabi Muhammad tersebut. Yang kedua, tentang kerasulan Nabi Muhammad juga banyak yang ingkar. Orang-orang kafir banyak yang ingkar. Kafir Quraisy terutama ya banyak yang ingkar tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Karena seolah-olah tidak masuk akal ketika Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Karena Nabi Muhammad tidak pernah belajar, tidak memiliki guru. Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Bahkan Nabi Muhammad hanyalah anak yatim. Oleh karenanya orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai tentang kerasulan Nabi Muhammad.
Mereka ingkar tentang kerasulan Nabi Muhammad. Namun alhamdulillah, ternyata di situ dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin yang berbunyi Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Nabi Muhammad, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana, demi Al-Qur'an yang menghukumi. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu termasuk golongan beberapa rasul, golongan beberapa utusan-utusan. Langsung Allah yang menjawab tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Oleh karenanya kita tidak perlu heran, orang yang seperti Harry Plas ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Kenapa kok mereka tidak mempercayai? Intinya satu, karena mereka hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati. Mereka hanya menggunakan akal pikiran, tidak menggunakan iman. Oleh karenanya kita di dalam beragama, di dalam mempercayai cerita mukjizat dan karomah, itu tidak cukup dengan memakai akal, tapi juga harus memakai hati yang bersih, hati yang murni, hati yang menerima dengan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah, dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan hal-hal gaib. Salah satunya adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal gaib. Termasuk hal-hal gaib yang perlu kita imani adalah surga, neraka, karomah, mukjizat. Itu termasuk hal-hal gaib yang tidak bisa dinalar menggunakan akal. Namun keistimewaan itu bisa kita imani, bisa kita percaya ketika memang kita memiliki hati yang bersih dan benar-benar patuh kepada ajaran Nabi Muhammad, kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Harry Plas itu tidak perlu kita tanggapi, tidak perlu kita toleh, karena apa yang dikatakan Harry Plas itu sama halnya dengan ucapan-ucapan orang dulu yang tidak mempercayai tentang cerita Nabi Muhammad, tentang mukjizat Nabi Muhammad, tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau lihat komentar-komentar para ulama tentang guru sekumpul, mereka semua mengagumi tentang kealiman guru sekumpul, karena mereka tahu guru sekumpul bukan hanya seseorang yang faham tentang ilmu agama, melainkan beliau adalah sosok tokoh ulama, juga sosok para walinya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya banyak ulama yang mengagumi guru sekumpul, entah dari ulama-ulama zaman dulu sampai ulama-ulama zaman sekarang yang sudah diakui juga kealimannya, seperti beliau Ustadz Abdul Somad, seperti beliau Ustadz Adi Hidayat, seperti beliau Agus Bahauddin. Semuanya itu ulama-ulama yang muncul di era modern ini, namun mereka mengagumi kealiman guru sekumpul. Para tetangga-tetangga yang hidup bersama guru sekumpul semua mengagumi guru sekumpul karena mereka tahu tentang karomah-karomah yang dimiliki oleh guru sekumpul. Sedangkan Harry Plas itu tidak pernah tahu sama sekali tentang guru sekumpul, karena dia tidak hidup di zaman guru sekumpul, juga bukan tetangganya, juga bukan muhibbinnya. Namun anehnya dia mengomentari guru sekumpul, itu termasuk sesuatu yang ajaib. Tidak mengerti namun mengomentari, tidak mengerti namun memfitnah. Itulah ucapan-ucapan orang-orang yang SDM-nya rendah, yang tidak mengerti ilmu agama, yang tidak paham sama sekali tentang pelajaran agama, tentang karomah, tentang mukjizat, dan tentang keajaiban-keajaiban yang dimiliki oleh para ulama, yang dimiliki oleh para wali, yang dimiliki oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang saya heran tentang Harry Plas ini. Kok bisa dia berani menyesatkan para ulama? Kok bisa dia berani mencaci maki para ulama? Kok bisa dia berani memfitnah para ulama? Ini yang sangat saya herankan sekarang. Apa karena duniawi? Apa karena harta? Apa karena uang? Kalau memang karena itu, saya ingatkan kepada beliau Harry Plas, saya ingatkan kepada Harry Plas bahwasannya agama tidak bisa ditukar dengan uang, agama tidak bisa ditukar dengan dunia, akhirat tidak bisa ditukar dengan dunia. Sangat rugi sekali kalau engkau menukar akhirat dengan dunia. Sangat rugi sekali kalau engkau menjual agama demi uang. Uang akan sirna, namun akhirat akan kekal abadi. Dunia akan fana, namun akhirat akan tetap kekal selamanya. Oleh karenanya Harry Plas berhenti untuk menghujat para ulama. Jangan kau terus-teruskan itu. Kita sebagai muhibbin para ulama, pengikut para ulama-ulama yang benar, kami merasa miris dan kami merasa sakit hati ketika ada orang-orang yang mencaci maki beliau, karena kita bukan siapa-siapa, kita hanya bisa mengikuti para ulama-ulama tersebut, kita hanya bisa memegang
ajaran-ajaran mereka, yang mana ajaran-ajaran mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam akal sehat, salam gerakan anti wahabi, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.